Rampokan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak ngasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya, itu sama nggak kasih buat saya, itu loh, sama itu. Cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi, sama itu, bahaya itu. Ada kursi lagi. Cek orang Garut kiai teh aya opat, aya kiai ajeg, aya kiai ajag, aya kiai ajug, aya kiai ojeg. Ajag istiqomah, panceg baya, kajenting paeh daripada kudu nyumputkan ajaran agama, kajenting paeh lapar daripada kudu ngejual belikan ayat Allah. Eta nu ajeg ya tuturkeun. Nu kadua ajag, ajag teh panjing leuweung, nu sok babaung wae, tapi lamun dibere tulang mingkem. Jadi lamun Kanjeng Nabi dinista molor saya mah. Mun Islam dinista, Quran dinista molor be. Tapi lamun anu mere tulang nah terancam babaung eta. Loba kiai nu kitu ayeuna. Paduli amat Allah dicasi dinista, Islam dinista, Kanjeng Nabi dinista, molor Pak. Tapi lamun nu mere tulang nah aya nu mengusik Pak. Waduh, babaung pangaluarkeun ayat. Nya kiai ngaranna ge. Nah kiai nu kieu lah dituturkeun. Terus nu katilu kiai naon? Aju. Ari ajug teh Pak lantera. Lilin nyaangan tapi kabeulem. Cek orang Banyumas nah kiai arane kiai jarkoni kiai. Bisa ngajar, mong ora bisa ngelakoni. Ngalor ngomongening wong, dheweke ngidul. Ngongkon wong pada gawe bagus, dheweke molor bae. Orang ngelakoni kebagusan kiai. Arane Kiai Jarkoni. Sing nomor 4 anak Kiai Ojeg. Rek pemilu ya Pak ya, loba eta. Kiai Ojeg wani piro? Wani piro? Wani piro? Masya Allah. Jadi hati-hati tuturkan para ulama-ulama salaf, ulama-ulama soleh. Ieu teh kiai hirupna di zaman akhir, tapi prinsip hirupna nuturkan ulama di kalangan ulama salaf. Ulama kalangan para sahabat, ulama kalangan tabi'in, ulama kalangan tabi'inat tabi'in. Ieu nu kudu dicontoh. Perbuatan Yusuf Mansur yang semakin menjadi-jadi membuat semua kelakuannya menjadi sorotan publik. Salah satunya saat Yusuf Mansur tiba-tiba mengunjungi pengajian Buya Yahya yang sempat mengkritik pedas pada konsep sedekah yang Yusuf Mansur ajarkan. Nabi bukan menunjuk ente ngasih sedekah ya, cincinmu bagus jual ya, ini nggak ada begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Nah, itu membuat orang lari dari kebaikan. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Merampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak ngasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya, itu sama nggak kasih buat saya, itu loh, sama itu. Cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi, sama itu, bahaya itu. Oh ustadz minta-minta ke jamaah kalau memberikan himbauan sedekah. Cuman biasanya ngomong, ya tidak paham-paham tuh, suruh megang kotak dia pegang beneran, tidak ngisi-ngisi ya, didoain saja semoga paham. Ini nggak paham misalnya ini. Nah ini ya tetap tidak boleh kita bikin malu. Bikin malu nggak diajarkan oleh Nabi SAW. Atau bikin orang lari. Ini masalah sedekah. Maka lihat, ikhlas harus kita ajarkan untuk diri kita sendiri. Ikhlas kita ajarkan kepada orang lain. Bagaimana mengajarkan ikhlas? Cara mengambil pun yang cantik, yang manis. Maka tim-tim pengurus masjid yang cari dana, tolong yang cantik mainnya. Ada sebagian yang kalimatnya itu kalimatnya Masya Allah, kalimatnya bukan kalimat beriman. Yang penting banyak cepat jadi, terserah ente ikhlas gak penting. Oh gak begitu dong. Kalau gak ikhlas kasihan dong dia bersedekah. Masuk kalimatnya yang penting banyak, gak apa-apa gak ikhlas Pak Haji. Kok begitu nih gimana? Masa Pak Haji yang ngasih duit bisa biar boleh masuk neraka? Kita itu membuat masjid untuk mengajak orang masuk surga. Yang bersedekah pun bagaimana dia dengan penuh kerelaan, senang masuk surga. Sudahlah, jangan dikit-dikit, ikhlas dikit. Mending banyak gak ikhlas gak apa-apa. Ini kadang muncul kalimat begitu. Ini panitia yang salah alamat.
Tapi panitia yang mainnya cakep cantik, orang terpesona dengan program, rindu untuk mengikutinya, lalu dia keluar. Setelah mendapat kritikan pedas, di video lainnya, Yusuf Mansur tiba-tiba mendatangi pengajian Buya Yahya. Namun, tidak diketahui jelas apa tujuan Yusuf Mansur. Apakah mencoba melobi Buya Yahya atau dengan tujuan lainnya? Melihat komentar yang ada di video tersebut, banyak netizen yang menyayangkan sikap Buya Yahya yang terlihat tertunduk-tunduk saat berjabat tangan dengan Yusuf Mansur. Yang kami cintai, Ustadz Yusuf Mansur, siapkan kursi di sini. Saya ingin duduk dengan beliau. Sudah di belakang, masya Allah sini. Masya Allah sini, masya Allah. Jazakumullah. Sini. Tangan ya ini. Ada kursi lagi. Nah, siapin kursi sini. Sini, kursi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, wasilah guru kita semua, saya bisa ada di sebelah beliau nih, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua kumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nih. Saya disuruh nyampain dikit. Nah, saya sampaikan yang di Tarim aja kali ya, tempat Buya nih di Hadramaut. Rasulullah SAW pernah bersabda, dan saya ketemu prakteknya itu di Tarim. Kata beliau, kalau susah, banyak kesusahan, sulit, banyak kesulitan, baca aja, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya, kita baca aja bareng-bareng yuk. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. 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 Baca bareng-bareng. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Nah, kalau ditarik, khususnya di Darul Mustafa Habib Umar, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dibacanya subuh. Masya Allah itu. Pendek, tapi ini dari Rasulullah langsung. Nah, penjelasannya dari guru kita. Bismillah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi begini, kalau bicara tentang amalan dari baginda Nabi, tadi disebutkan misalnya, punya segala permasalahan dan sebagainya, Allah akan mudahkan. Cara Allah memudahkan itu bermacam-macam cara. Bisa saja permasalahan itu akan diselesaikan secara sesungguhnya, atau Allah ganti dengan kerinduan kepada sesuatu yang baik, sehingga masalah itu menjadi seperti tidak ada masalah. Misalnya lagi sempit rezekinya, baca ini kok tidak kaya-kaya. Nah, itu gak boleh ngomong begitu. Allah telah beri sesuatu, kalau kita serius, Allah beri tiba-tiba anaknya lulus ujian nilainya bagus, Allah beri kegembiraan, tertutup susah tadi. Jadi kalau punya amalan itu yakin, kalau sudah Nabi yang menyebutkan tidak akan lepas. Cuman bentuknya beda-beda. Sebab kita itu kadang picik, sempit cara pandang. Kalau kita minta itu kadang-kadang yang sepele-sepele. Namun, banyak juga yang berkomentar bahwa Buya Yahya hanya menerima tamu dengan baik. Toko gede, kan gitu ya? Coba itu. Toko gede, apanya, usaha lancar, ini saja. Ada hal yang lebih penting dari itu, kita tidak pernah minta. Gue udah bilang, jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.